Selamat sore Ibu Bapak, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini hari Rabu, hari di mana kita gereja biasanya berdoa bersama-sama. Dan mari kita di bulan yang baru ini memasuki saat-saat doa, dan saudara dan saya memasuki juga saat-saat yang baru di mana situasi-situasi ke depan ini kita meyakini bahwa Tuhan akan menolong dan menopang hidup kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa supaya apa yang kami dengar dari kebenaran firman-Mu menolong dan memberkati dan menguatkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan kita kembali tentang satu kejadian yang penting seusai peristiwa Pentakosta di Bait Allah. Kejadian itu dicantumkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Saya ingin membacakan untuk Ibu Bapak Kisah Para Rasul pasal 3 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, waktu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Ini kebiasaan mereka sembahyang sore. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang Bait Allah yang diberi nama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke Bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kisah ini mungkin Anda sering mendengar sejak Anda di sekolah minggu, tapi kisah ini kisah yang menarik sekali. Selalu saya sangat menyukai kisah-kisah di Kisah Para Rasul yang merupakan satu pengalaman penting bagi gereja mula-mula seusai Allah Roh Kudus dicurahkan untuk hidup mereka. Pengalaman-pengalaman yang istimewa tentunya bagi gereja-gereja mula-mula itu, bagi Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Saudara, sebetulnya kita ingin melihat bagaimana seseorang memuliakan Allah. Hal pertama yang penting, orang yang memuliakan Allah itu sebetulnya dia ingin mengharapkan sesuatu dari kejadian ini. Si orang yang lumpuh itu mengharapkan sesuatu. Ya, ini awal daripada orang yang memuliakan Allah. Dia mengharapkan sesuatu. Kebutuhan utama orang yang lumpuh itu sebetulnya adalah kebutuhan ayat yang tadi dikatakan begini. Lalu orang itu, ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan mendapat sesuatu dari Yohanes dan Petrus. Saya ingin bacakan saudara dari terjemahan sehari-hari ya. Dari terjemahan sehari-hari bilang begini. Maka dia, si lumpuh itu, memandang mereka dengan harapan akan menerima uang dari mereka. Orang lumpuh itu berharap uang, kebutuhan jasmani. Ya, memang ini semua orang membutuhkan pertolongan secara jasmani, baik itu sandang, pangan, papan, ya, kebutuhan pendidikan anak-anak, kebutuhan pekerjaan. Apakah saudara yang kemarin bekerja nanti usai COVID selesai masih tetap bekerja, kita juga berharap Anda tetap bekerja di perusahaan yang sama, atau saudara juga akan mengalami satu persoalan di mana saudara harus mencari pekerjaan yang lain. Saudara, memang tidak mudah pada hari-hari ini. Orang semua berharap pada Tuhan supaya dia menerima sesuatu seperti pengemis di gerbang Bait Allah itu, sesuatu yang real, sesuatu yang nyata dalam hidup saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi yang kita lihat dari bagian ini bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama, harapan itu memang harapan yang bersifat material.
Tapi kita melihat bahwa Tuhan memenuhi harapan itu jauh melampaui ekspektasi atau melampaui keinginan, bahkan hasrat si pengemis itu. Itu menarik sekali. Tuhan memberikan sesuatu yang melampaui dugaan si pengemis itu. Jadi waktu kita membaca bagian ini, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang aku berikan kepadamu itu sesuatu yang lebih daripada emas dan perak, yaitu orang itu didoakan oleh Petrus untuk sembuh dan bisa berjalan. Wah, ini luar biasa. Satu pemberian yang tidak terduga oleh si lumpuh di bait Allah ini. Dia bukan saja diberikan oleh Petrus uang untuk hari itu makan dan habis, besok mengemis lagi. Dia tidak diberikan oleh Yohanes uang yang sehari untuk besok habis, lusa habis, dan harus mencari lagi. Tapi doa yang dipanjatkan oleh kedua rasul ini adalah doa yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Dan memang Alkitab mencatat seketika itu juga orang lumpuh itu kuat, melompat dan berjalan. Ayat yang ke-7 bilang begitu. Bapak Ibu, kita belajar dari bagian ini, walaupun dia hanya berharap sesuatu yang material, tapi Rasul Petrus dan Yohanes berdoa dan melihat kepada orang lumpuh ini, kiranya Tuhan dimuliakan dalam hidup orang ini. Orang ini mendapatkan anugerah dari Tuhan, yaitu anugerah kesembuhan dari Tuhan. Orang itu sebetulnya mengalami satu transformasi yang baru, mengalami perubahan yang mendasar sekali dalam hidupnya. Dulu dia hanya mengemis, dan anugerah Tuhan membuat dia tidak mengemis lagi. Dia mempercayai bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan secara hal yang tidak dapat dipikirkan. Tuhan memberikan sesuatu mujizat yang tidak dapat dia bayangkan sebelumnya. Dia dapat berjalan kembali. Itu artinya dia dapat bekerja, dia dapat melanjutkan hidupnya, dia dapat menyerahkan hidupnya yang memuliakan Allah. Hasil akhir dari kejadian ini adalah orang tersebut baru memuliakan Allah dalam hidupnya karena dia mendapatkan pertolongan yang nyata. Saudara, bagian yang selanjutnya bilang seluruh rakyat melihat bergembira. Maaf, saya baca dari ayat 8. Orang lumpuh itu melonjak, berdiri, berjalan kian kemari mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji-muji Allah. Respon yang tepat adalah memuliakan Allah. Dia tidak mengemis seterusnya, menjadi orang yang tersisih hanya dapat di gerbang bait Allah, tapi dia menjadi orang yang berjalan sebagaimana hukum orang yang lumpuh hanya ada di halaman, tapi sekarang dia tidak lumpuh lagi. Hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Dia boleh memasuki bait Allah. Saudara dan saya, karena itu si lumpuh ini dapat memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu juga pada hari ini sedang berharap sesuatu. Ketika saudara berdoa, saudara berharap sesuatu. Tuhan selalu menjawab doa-doa saudara dan saya melebihi apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang saudara rencanakan, melebihi apa yang saudara mimpikan sekalipun. Tuhan Allah adalah Allah yang memenuhi seluruh kebutuhan saudara, melampaui hal-hal yang apa Anda rencanakan. Saudara dan saya melihat bahwa orang lumpuh ini memuliakan Allah dalam hidupnya. Tapi bukan pengalaman orang lumpuh ini saja, tapi pengalaman seluruh orang yang menyaksikan di gerbang bait Allah itu. Seluruh rakyat itu melihat orang lumpuh berjalan, ayat 9, sambil memuji Allah. Anda lihat dampaknya, yang Tuhan lakukan bukan saja untuk orang lumpuh itu, tapi untuk seluruh orang dapat melihat mujizat Allah itu. Apalagi yang terjadi dalam hidup orang lumpuh itu. Seluruh orang dapat mendengarkan firman Tuhan. Kemudian ayat 11 bilang begini, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni Petrus dan Yohanes di serambi Salomo. Dan melihat itu lalu berkhotbahlah Petrus, ayat 12. Berkatalah Petrus, inilah khotbah Injil pertama setelah hari Pentakosta yang disampaikan oleh Petrus. Saudara, lihat akibatnya. Si lumpuh ini hanya meminta sedekah. Dan Petrus di dalam nama Yesus memberi lebih daripada uang untuk hari itu. Dia memberi
satu berita yang luar biasa bahwa Mesias datang untuk menguatkan lutut yang lemah, untuk menjelikan yang buta, memberikan tahun pembebasan. Tuhan sudah datang. Orang ini mengikut Kristus dan memuliakan Allah, dan dampaknya orang ini dapat memuliakan Allah dan semua orang di sekitarnya memuliakan Allah, dan bangsa itu di kota itu mendengarkan berita Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, dan doa kita yang memuliakan Allah adalah doa yang harus berdampak kepada orang lain juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sederhana ini kiranya menolong dan menopang hidup kami untuk kami tetap memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.